Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi bersama aku The Wibdut di Kuliah Wibu. Dan di Kuliah Wibu kali ini kita bakal ngebahas Attack on Titan dan bukan soal rambling, karena menurutku rambling itu overrated. Jadi mengenai rambling sendiri itu merupakan konsep di mana mendapatkan perdamaian dari greater conflict. Dan itu udah pernah aku dapatkan dari Code Geass, jadi I'm not amused mengenai rambling. Dan aku juga bingung kenapa orang sangat terkesima dengan rambling, karena sangat banyak hal dari Attack on Titan, Shingeki no Kyojin yang sangat-sangat meaningful, sangat-sangat lebih bermakna dibandingkan rambling itu sendiri. Karena menurut aku sendiri rambling itu merupakan shortcut untuk si pengarangnya namatin Attack on Titan gitu. Karena kayak dia udah capek nih nggak tahu mau gimana ditamatin, ya udah rambling aja gitu biar biar cepet tamat, biar selesai ceritanya gitu kayak. Kenapa aku cukup kecewa dengan rambling itu sendiri, karena dia memiliki satu world building yang keren. Pertama, Attack on Titan itu kita digambarin dunianya kecil, dunia itu udah tertutupi sama wall, kemudian di luar itu hanyalah hamparan padang rumput yang luas yang dihuni oleh para Titan-Titan, dan Titan-Titan ini bisa kapan saja menyerang dinding-dinding ini, bisa dihancurin. Dan selama kita nonton Attack on Titan itu yang kita tahu adalah dunia itu sekecil itu dan kita nggak kepikiran kalau dunia di luar itu ada. Cuman setelah mereka berhasil keluar dari wall, mereka tahu ternyata di luar sana masih ada dunia lagi, masih ada orang lain lagi, dan ternyata hidup mereka itu adalah korban dari eksperimen. Jadi kayak itu world building yang keren banget, aku sangat suka di situ. Attack on Titan itu sangat exciting di bagian itu, namun diakhiri dengan rumble. Jadi menurut aku, ending rumble itu malah anti climactic menurut aku ya. Itu pribadi, itu opini pribadi, karena aku udah pernah ngelihat hal itu, hal yang sama dengan itu di Code Geass. Ketika di mana ada peperangan antara dua kaum, cara menghentikan peperangan adalah dia berpikir kalau kita harus membuat greater conflict di saat orang-orang ini bakal bersatu untuk melawan greater conflict. Aku nggak amused gitu, dan selain itu juga banyak sekali hal-hal yang mirip dari Code Geass di Attack on Titan. Aku sampai bilangnya kalau kalian tahu sastra bandingan, buat kalian yang belajar sastra, kalian literally bisa bikin satu penelitian sastra bandingan antara Code Geass dengan Attack on Titan. Coba aja. Ya kalau kasarnya Attack on Titan itu cuman Code Geass yang robotnya diganti sama Titan gitu, oke. Jadi aku kali ini sebenarnya bukan mau roasting Attack on Titan, karena aku sendiri mengakui Attack on Titan itu adalah karya yang keren, luar biasa inspiratif. Sangat ini sih, sangat sangat exciting, dan sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Attack on Titan ini bukan di rumble-nya, malah kalau aku bilang. Banyakan itu malah di perjuangan mereka. Kayak pertama, perjuangan mereka adalah satu, paling pertama perjuangan mereka adalah keluar dari tembok. Mereka berpikir kalau mereka keluar dari tembok itu adalah mereka akan mendapat kebebasan. Makanya seingat aku, pasukannya si Eren itu dinamain pasukan kebebasan ya, Wings of Freedom lah, itu yang di jaket mereka itu kan ada Wings of Freedom. Ternyata nih, kayak karena itu setelah mereka berhasil mendapatkan konsep freedom tadi, mereka berhasil mengreclaim outer surface, ternyata ada lagi, di luar situ ada lagi ternyata. Nah, jadi kita itu bisa digambarin kayak perjuangan manusia itu nggak bakal berhenti. Setiap kali kita selesai satu hal bakal ada lagi. Dan itu digambarnya keren banget karena mereka nge-reclaim surface keluar itu nggak gampang gitu, bukan hal yang gampang, bukan kayak, satu konflik selesai to the next conflict. Kita ngiranya kayak ketika mereka nyampe ke luar itu kayak udah susah banget gitu, udah pas nyampe keluar ini udahlah ini, tamat lah ini gitu ceritanya kan. Rupanya enggak, rupanya masih ada lagi tuh, di luar lagi. Dan itu bukan itu susahnya tuh bukan gara-gara lawan Titan-nya susah ya, cuman di dalamnya pun ada inner conflict
di dalam Wallace sendiri pun ada inner conflict lagi, di mana kayak rajanya ternyata palsu lah, ternyata memang dia tidur gitu. Nah dia nyampe keluar, ternyata ada lagi dunia di luar sana yang mengasingkan mereka gitu. Mulai ke konflik kesetaraan jadinya gitu kan. Jadi kayak konflik after konflik, itu menggambarkan kehidupan manusia sekali, di mana kita, tentu saja kayak gak bakal pernah berhenti bertemu konflik gitu. Dan ini satu nilai intrinsik yang ingin disampaikan oleh Attack on Titan, karena bahkan di ending-nya pun sendiri setelah Rumbling tadi yang dipercaya bisa mendapatkan kedamaian oleh Eren, ternyata setelah itu juga manusia nggak langsung dapat perdamaian, masih ada skeptis antara kedua sisi, mereka masih, nggak suka-sukaan lah gitu istilahnya, skeptis antara satu sama lain lah. Jadi ya gitu, salah satu hal yang membuat aku sangat suka dengan Attack on Titan adalah konfliknya itu, menggambarkan kayak kehidupan kita itu akan terus ada konflik dan kita harus terus bisa mencoba berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ya itu tadi kenapa salah satu hal yang aku bilang kenapa aku nggak suka Rumbling, karena itu berbanding terbalik sama konsep ini gitu. Konsep ini yang bikin aku sangat tertarik sama Attack on Titan, yang awalnya aku nggak mau nonton Attack on Titan, cuman sampai suatu saat aku kayak, "Coba baca deh Attack on Titan." Aku baca itu aku langsung speedrun, bukan speedrun sih, kayak langsung maraton baca dari chapter 1 sampai paling terakhir nih. Emang keren banget. Cuman aku kecewa di Rumbling, aku malah kecewa di Rumbling, aku orang yang kecewa di Rumbling itu, karena dari tadi ceritanya ini soal perjuangan, soal keluar, soal Prince of Freedom, namun diakhiri dengan Eren nggak punya kebebasan. Diakhiri dengan Eren cium tangannya si Historia, kena spoiler deh ending-nya Attack on Titan gimana gitu kan. Adalah dengan Rumble itu, dia berpikir ada satu-satunya cara untuk mendapatkan perdamaian adalah dengan Rumble tadi gitu. Jadi kayak, aku nggak tahu sih ya apakah ini emang dia pengarangnya ngerasa kayak, ya udahlah biar biar cepet tamat atau emang dia pengen tamatinnya begitu. Cuman overall ya memang tadi Attack on Titan itu lebih berfokus pada perjuangan kita, perjuangan manusia terhadap konflik-konflik yang akan terus ada, nggak bakal pernah berhenti, dan kita harus selalu siap akan hal itu, jadi kita harus terus belajar, harus terus berjuang lah guys, gitu loh. Shingeki no Kyojin itu salah satu, anime manga sih, aku lebih suka manganya. Karena di manga Attack on Titan tuh lebih jelas tuh dijelasin kayak historinya, jadi aku lebih suka baca manganya pribadi. Dan itu salah satu karya yang cukup membuatku terkesima. Ya sebenarnya aku bikin video ini gara-gara aku kesel aja sih ngelihat, bocil-bocil wibu ini ngomong soal Rumble yang mereka kayak, ya jadi itu sih, ini bukan soal Eren yang Tatakai dengan Rumble, tapi ini soal Tatakai untuk menangani konflik-konflik hidup kalian. Dan one conflict after another di Attack on Titan tuh selalu digambarin kayak mereka selalu berusaha keluar dari konflik-konflik itu dengan cara mereka masing-masing, dan nggak selamanya mulus, namun tetap harus Tatakai. Itu ya guys, jadi, sekali lagi ketika kalian menikmati Attack on Titan, tolong jangan di-emphasis di Rumbling-nya. Rumbling itu salah satu instrumen. Ada konflik yang selesai dari situ. Konflik Ymir itu selesai dari Rumbling tadi. Jadi mungkin kalau kalian suka Shingeki no Kyojin, mungkin kalian juga bakal suka Code Geass. Jadi mungkin next watch kalian bakal masuk ke Code Geass, aku sangat sarankan sih. Namun dengan tag yang berbeda. Jadi Code Geass sama Attack on Titan ini memiliki nilai yang sama, cuman tag yang berbeda gitu. Itu sih, perbandingannya. Kalian coba tonton aja deh, aku sangat rekomendasi ini, kedua anime ini. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, terutama share video ini ke teman-teman kalian yang suka Attack on Titan, dan jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah kalian setuju atau enggak dengan pendapatku tadi kalau Rumbling itu overrated. Aku The Webdude, sampai jumpa di video selanjutnya.